luar biasa. Kalau di sini kan lagi kita sering gitu kan. Oh iya iya. Masuk ke 5.7 Pak. Oh oke. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Beliau SHMH. Yang terhormat Bapak SHMH, selamat datang di ini Bapak. Ini juga saya akan perkenalkan teman-teman saya dulu karena kami wakil rektor lengkap semua, kemudian para dekan dan sejumlah pejabat struktural. Jauh sebelum orang kenal otorita, jauh sebelum IKN, itu satu. Sehingga referensi terkait IKN itu betul-betul kita sejak awal, sejak yang lain belum mau bikin IKN. Dan itu secara intens sampai hari ini setiap tahun. Satu. Terus yang kedua, ini terkait isu Uniba ini adalah salah satu universitas yang mengamati semua perkembangan. Hampir semua isu kita selalu ada. Bahkan saya ada buku yang semua masalah di 2021, 2022 kalau ada pertanyaan seperti yang Bapak tanyakan itu langsung ada jawabannya. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya secara nasional dulu orang bilang dari mana ambil duit? Gitu kan, artinya sekarang terbukti tanpa utang, tanpa apa-apa, IKN terbangun dengan mudahnya. Minggu lalu saya di sana, target yang dicapai melampaui apa yang ditetapkan. Misalnya kalau yang ditargetkan 11% tercapai 12%. Kemarin saya di sana masih berupa gundukan, sekarang istana yang hampir mewah. Jadi uangnya dari mana itu selesai. Waktu itu bilang jangan pindahkan karena ada COVID. Akhirnya stop dulu Sumatera, pindahkan ke sini. Jadi itu dana APBN. Makanya semua dana dari APBN melalui itu. Dan untuk pertama kali dalam sejarah dampak IKN ini membuat Kaltim sejak tahun 2003 awal dapat bagian terbesar di Indonesia sekitar 60 triliun. Kemudian ada pertanyaan bagaimana pertanahan. Ya. Nah ini memang masalah krusial. Jadi secara aturan juga memang di tanggal 1 Juni 2022 kami kebetulan adalah tim ahli transisi IKN. Kami berada di Sepaku. Kemudian kita kumpulkan semua yang pemilik tanah. Jadi ini bukan isu kepala adat, ada juga polisi, semua tokoh masyarakat diminta apa masalah dan kasus pertanahan. Ya kan? Nah pada saat itu saya kebetulan mendampingi Dr. Diani yang sama-sama di tim transisi. Jawabannya seperti ini, sepanjang satu, jadi kesimpulannya, sepanjang Anda ada bukti bahwa tanah itu milik Anda pasti akan dipastikan. Yang kedua, bagi mereka yang tidak punya tanah di sana, tapi sudah tinggal sekian lama, akan dibantu. Nah dalam perjalanannya sudah dideteksi semua siapa pemilik tanah, tapi ada harus aturan yang dikembangkan bahwa tidak mungkin tanah itu dijual dengan harga yang melampaui harga yang biasa secara normatif. Secara hukum itu benar. Jadi saya kebetulan dengan kepala pertanahan yang itu saya bicara intens dan saya memang memihak pada masyarakat, ya kan? Nah, kalau misalnya harga tertinggi 350 meter, memang secara itu kita tidak bisa melanggar hukum. Uniba menyampaikan ke mereka ini Uniba. Yang pertama, laksanakan aturan sesuai hukum. Yang kedua, tapi ada kompensasi, ya karena kan Pak Jokowi itu pindahkan IKN dengan asas keadilan dan pemerataan. Nah kalau di awal tidak, jadi kalau sistemnya misalnya harganya tidak 300.000 dan 300.000 dan itu toh itu sebuah ketidakadilan, dicatat. Nah bagaimana caranya? Mereka yang terdampak khususnya di kawasan ini di pusat pemerintahan, saya kasih beberapa solusi. Janjikan kepada anak-anak mereka yang mau kuliah itu dapatkan beasiswa. Itu tidak susah, karena tanpa IKN juga beasiswa di PPU khususnya yang punya kemampuan terbatas itu ada. Pemerintah kami juga ada. Jadi tidak usah ragu atau takut untuk menjanjikan itu. Terus yang kedua, ini terkait keadilan karena Pak Jokowi bilang pindah IKN itu keadilan. Tidak adil kalau diganti toh. Yang kedua terkait kasus pertanahan. Yang harus dilakukan adalah mereka itu kalau misalnya terusir dari kawasan itu pusat pemerintahan, mereka harus setidaknya sudah disiapkan kawasan khusus. Dan itu tidak susah karena tanah di sana luas sekali, ya kan? Dengan harga murah,
ya kan. Nah kalau tadi terkait beasiswa, di sana itu bisa dikondisikan seperti ini kan, di sana triliunan, sampai hari ini saja sudah 21,6 triliun dan sebentar lagi lebih dari 30 triliun. Dana CSR, ya kamu tuh apa mereka dapat lebih banyak tanpa bisa membantu masyarakat yang tidak banyak, jadi sangat sedikit di sana, ya kan. Itu terkait dengan pertanahan. Jadi logikanya sederhana, kalau misalnya di sana tiba-tiba misalnya PSI di sini dan tidak salah, karena kenapa? Kalau masyarakat dipindahkan begitu saja tanpa ada kompensasi, dia akan kesulitan dapat tanah di tempat berikutnya, karena di undang-undang itu harus izin kepada otoritas. Yang kedua, kalau dia akan membangun akan lebih mahal, jadi otomatis kalau misalnya mereka dibayar dengan harga yang sesuai itu, dia akan rugi. Dan ini adalah semacam pensoliman yang kami belum sempat kita akan mungkin akan sampai di sini. Yakinkan nanti, saya kira kita ini mau tahu bagaimana status tanah di sana nanti ke depan. Oke, selesai masalah pertanahan. Itu pandangan kami, dan memang kita tidak bisa melanggar hukum dalam menyelesaikan masalah, ya kan. Yang kedua, kalau misalnya kalau orang asing bisa dengan mudahnya dapat tanah atau orang lain, kenapa tidak bisa dicoba, dan itu kan keadilan. Yang kedua, ada pertanyaan terkait pekerja. Jadi para pekerja di sana ini memang ada isu juga, ini Bapak yang harus tahu. Di saat awal ada isu bahwa akan ada pekerja 16.000, ya kan. Kemudian ada namanya kemudian pekerja konstruksi. Saya bersama UI waktu itu ke sana, Imam Prasojo, Pak Imam Prasojo ke sana, kemudian memastikan bahwa kemudian pekerja di konstruksi itu mesti ada emergency ketika ada masalah dan bagaimana menyelesaikannya, ya kan. Pada kita perlu, di saat itu ada isu dari kejaksaan saja dikatakan ini gimana penyaluran seksnya mereka, ya kan. Dia bingung, dia bayangkan bahwa 6 bulan meninggalkan keluarga penyalurannya seperti apa, ya kan. Itu sempat ada isu itu. Akan tetapi saya ini hampir yang paling banyak berkomunikasi di Indonesia dengan karyawan saya, hampir setiap saat sama dia. Jadi isu yang selama ini yang menyatakan bahwa mereka 6 bulan akan baru meninggalkan tempat, itu tidak benar. Jadi di sana itu ada yang 2 bulan sudah pulang 1 minggu kemudian kembali, ada yang 3 bulan kemudian kembali, dan sudah mulai normal sekarang. Kalau di awal-awal memang masih ada pekerja yang tidak disebutkan gajinya di awal, tapi pada akhirnya sudah secara baik. Tapi ini harus ada pelajaran dari sini. Ini secara catatan, hunian pekerja konstruksi diupayakan sama pemerintah itu selesai di akhir Desember. Tadi molor di Maret. Diupayakan setelah Maret 16.000 pekerja sudah datang. Tapi faktanya ketika misalnya dia tidak bisa karena listrik dan air tidak mencukupi, sehingga di bulan April masih 1.200-an, sekarang mungkin mencapai 10 ribuan. Itu. Jadi terkait hunian pekerja konstruksi, terkait pekerja. Nah sekarang ada karena saya tahu di sana itu pekerja ini adalah pahlawan. Mereka bekerja jam 8 pagi sampai jam 9 malam, ya kan. Kalau siang dia bekerja itu ada beberapa yang ada shelter, tapi dia pasti kepanasan. Nah itu aja isunya. Akan tetapi mereka itu sekarang sudah mulai terkontrol dan bagus. Kemudian kaitannya dengan mencoblos, memang secara undang-undang di sana tidak ada DPD, tidak ada DPRD karena itu special case. Jadi kemudian Panwaslu atau Bawaslu di Kalimantan Timur sudah mengantisipasi, sudah akan menyiapkan pencoblosan. Tapi isu seperti itu kan isu biasa, RDMP atau lain kita sudah terbiasa bagaimana memecahkan masalah seperti itu. Sekarang saya yang sekarang tadi saya lihat selalu yang manis-manis. IKN ini tidak boleh kita biarkan yang manis-manis saja, jangan ada ditanya, nggak boleh. Karena itu berbahaya bagi kita ke depan. Nah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, IKN ini ya, Uniba ya, Uniba. Kami tadi Bapak awal dengan pro kontra. Di Indonesia kami mencoba mencari siapa yang paling kontra dengan IKN. Jawabannya adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung kami undang ke sini diskusi, karena kami itu harus mengajarkan bahwa yang berbeda pendapat itu kawan berpikir. Rocky Gerung dia duduk di sini, dia menyampaikan seperti Bapak tadi, sebagai orang kontra dia bilang, waduh itu kalau IKN jadi uangnya dari mana? Uang untuk kesehatan, stunting, uang pendidikan. Dan saya bilang Bapak salah.
IKN itu tidak mengganggu uang pendidikan karena itu berdasarkan undang-undang. Uang kesehatan seperti itu, makanya di awal tadi saya ceritakan bahwa itu uang PUPR. Masalah selesai. Saya bilang sempat di sini saya bilang, baru kurikulum tidak setuju. Jadi segi saya bukan menolak, tapi mengkritisi. Ya, kan? Terus Riki Guru juga bisa begini, karena ini mewakili orang-orang kan, itu merusak lingkungan. Itu juga keliru. Apalagi banyak yang menyatakan merusak lingkungan tidak pernah datang ke sana. Ya kan salah satunya begini. Jadi IKN itu kalau bisa saya sampaikan, IKN adalah memperbaiki lingkungan. Kenapa memperbaiki lingkungan? Karena konsep kotanya adalah sustainable forest city. Apa itu sustainable forest city? Adalah menjadikan IKN yang sekarang misalnya 50% itu hutan menjadi 75%. 65% diantaranya adalah hutan. 10% adalah ketahanan pangan. Itulah yang dimaksud dengan sustainable forest city yang baru satu-satunya di dunia. Jadi ini bukan hutan kota, tapi kota yang dilingkupi hutan. Nah, ada yang bilang merusak hutan. Ini sekedar catatan saja. Di sana itu yang ada hutan tanaman industri. Ya kan, itu akan diganti dengan hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi kalau hutan tanaman industri bukan hutan. Itu yang orang tidak lihat. Saya sempat menyampaikan bahwa satu, IKN ini bukan untuk mengurangi UA Indonesia dan menambah. Yang kedua, bukan merusak hutan tapi memperbaiki hutan. Nah, tinggal satu hal aja ini, keadilan dan pemerataan itu yang mesti ditekankan. Ya kan? Saya berpikir kita semua Polri dan Uniba juga ke depan tidak boleh di sana ada penduduk lama yang meninggalkan di sana kemudian kesulitan dapatkan dan pasti kesulitan. Kalau misalnya secara normatif diselesaikan tanpa ada kompensasi, ada kebijakan itu pasti itu mesti jadi catatan khusus. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi konflik atau misalnya isu-isu yang ada di Kaltim? Saya mengapresiasi kegiatan Polda karena kebetulan kami dalam beberapa pertemuan itu sempat secara bersama-sama. Jadi kami pernah bersama-sama dengan Polda, termasuk diskusi secara khusus dengan Pak Kapolda bagaimana memecahkan masalah keamanan. Yang kedua, kami juga pernah diundang sama Pak Kapolda dan saat itu semua tokoh masyarakat, semua tokoh adat itu dikumpulkan. Semua pejabat tinggi keren. Dan itu salah satu isu yang menarik waktu itu masalah pekerjaan yang seksnya itu. Dan saya menemukan bahwa dengan kehadiran yang dilakukan oleh Polda itu suatu cara yang bagus dan saat itu kelihatan tidak ada satu pun yang menolak IKN. Ya kan? Terus yang kedua, kami juga sempat diundang Kapolda untuk menjadi narasumber yang menghadirkan Sultan Kutai, tokoh masyarakat, ormas, itu juga bagus karena mendengar secara langsung aspirasi itu. Jadi kalau mau disimpulkan, masalah IKN itu adalah untuk masa depan Indonesia. IKN itu insya Allah akan berlangsung. Hanya saja satu masalah ini kaitannya dengan kuesioner kemarin. Ya. Nah, yang akan menjadi masalah kita di Indonesia ini khususnya terkait dengan IKN, banyak profesor, banyak yang kita kenal sebagai terdidik juga yang masih meragukan IKN. Masih ada yang bilang dari mana uangnya, ya. Padahal dia tidak lihat apa yang sedang berlangsung, bahwa pembangunan sudah berjalan, sudah ada pemenang tender dan tugas pemenang tender adalah menyelesaikan, ya kan? Nah, itu kita tidak salahkan mereka karena mereka orang ibarat orang hutan mana gajah, ya kan? Nggak merusak hutan, padahal ke IKN saya tidak pernah. Tapi saya mohon kepada polisi kalau ada seperti itu pasti kita datang untuk diskusi. Jadi kesimpulan tantangan kita, tantangan ke depan itu adalah yang pertama isu-isu itu yang memang mendorong. Kemarin kan ada pertanyaan bagaimana peran rektor. Itu bagi kami yang gelisah itu sebenarnya banyak isu-isu yang memang kalau tidak dikantor, beruntung kami itu menulis setiap saat untuk mengkantor bahwa itu tidak benar. Orang pintar sekali pun kadang-kadang bikin pernyataan yang menyesatkan. Nah itu, dan itu tantangan kita semua. Karena kadang-kadang di WhatsApp itu banyak yang menulis anak-anak paling tahu, padahal tidak pernah ke sana. Ya. Masih ada dia yang bilang uangnya dari mana, masih ada dia yang bilang merusak lingkungan. Coba bayangkan kalau dia tidak pernah ke sana. Itu tugas kita. Nah peran perguruan tinggi juga, makanya Uniba itu sudah menjadi tempat memang
apapun isu-isunya kita akan debat secara, dan kami membuka bahwa kritis itu bagus, yang penting diselesaikan secara keakademisan di kampus, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Kalimantan Timur. Oke. IKN Nusantara. Siap. Polda Kaltim. Yes. IKN Nusantara. Karena saya kan biar bagaimana tidak bisa dilepaskan dari Unimba dengan teknik di 2019. Tadi saya sudah ceritakan 9 September itu dengan Menteri Hanif, itu meskipun saya diskusi berdua tapi saya waktu itu. Kemudian Dirjen Inovasi, kemudian sampai seterusnya. Jadi kami bahas masalah SDM, masalah pertanahan, ketahanan pangan. Kami sudah diskusi dengan Menteri Haji Amran Sulaiman di tanggal 1 di tanggal 31 Agustus 2019.